Baiklah, perkenalkan nama saya Juliana Maulana Sinaga dengan NIM 2336119. Baiklah, saya di sini akan melakukan presentasi video untuk tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Open Source. Nah, menggunakan aplikasi open source yaitu JAFREF dalam pengelolaan referensi penelitian. Yang pertama, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kegunaan dari aplikasi JAFREF tersebut untuk memanajemenkan referensi dalam penyusunan laporan magang, skripsi, dan penelitian ilmiah. Nah, penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk membantu penulis dalam mengelola sumber referensi secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan kaidah penulis ilmiah. Nah, pengenalan aplikasi JAFREF. JAFREF merupakan aplikasi manajemen referensi berbasis open source yang digunakan untuk mengelola data pustaka dalam format byte text. Sebelum saya memasukkan artikel ke dalam aplikasi JAFREF-nya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kegunaan dari aplikasi JAFREF. Yang pertama, pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi JAFREF, yaitu aplikasi open source untuk mengelola referensi ilmiah. Nah, tutorial ini dimulai dari proses instalasi cara menginputnya ke dalam skripsi dalam JAFREF. Nah, pertama-tama saya melakukan browser pencarian official web dari JAFREF-nya. Kita buka dulu ya, JAFREF. Nah, jika sudah terbuka, kita klik aplikasinya, kita unduh. Berhubung karena saya sudah mengunduhnya di browsernya, saya langsung memperlihatkan hasil unduhan aplikasi saya. Kalau teman-teman ingin mendownloadnya dulu, teman-teman bisa lihat cara mendownloadnya, yaitu pilih Windows sesuai dengan laptop Anda masing-masing. Nanti dia akan ada pilihan dua, yaitu menggunakan juga Linux, ada juga Windows seperti biasa, tergantung laptop dari Anda masing-masing. Penggunaan dari JAFREF ini sangat memudahkan kita dalam melakukan searching artikel dari jurnal-jurnal, skripsi, atau laporan magang yang ingin kita cari tahu apa artikel dari laporan tersebut. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, kesempatan hari ini saya akan menjelaskan laporan skripsi dari sistem informasi, yaitu sistem informasi kerja praktek berbasis web pada programan studi sistem informasi, yaitu laporan skripsi dari Muhammad Maksum Sugondo yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari hasil skripsi Muhammad Sugondo, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh sistem informasi sebelum sistemnya dibuat, yaitu yang pertama melakukan proses pendaftaran kerja praktek sampai pembagian pembimbing masih manual. Yang kedua, penginputan data dilakukan dengan Microsoft Excel. Yang ketiga, pengarsipan laporan masih menggunakan CD. Nah, tujuan penelitian dari skripsi yang dibuat oleh Muhammad Sugondo itu yaitu tentang yang pertama, membangun sistem informasi kerja praktek berbasis web. Yang kedua, mempermudah proses administrasi akademi. Yang ketiga, mengurangi pekerjaan manual sehingga lebih efisiensi. Nah, banyak Muhammad Sugondo melakukan metodologi penelitian. Yang pertama, dia menggunakan metode waterfall untuk analisis dan perancangan sistem. Yang kedua, melakukan object oriented analysis and design dalam analisis desain. Yang ketiga, melakukan black box dan UAT atau user acceptance test sebagai metode pengujian. Lalu, hasil temuan dari penelitian. Catat hasil yang diperoleh, hasil UAT-nya 87,7% dengan responden menerima sistem informasi berbasis web. Lalu, hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dibangun cukup terima oleh penggunaan admin mahasiswa. Nah, lalu kita menjelaskan bagaimana keterkaitan JAFREF dengan skripsi ini, yaitu pertama mengumpulkan sumber-sumber sebelum menulis semua referensi seperti skripsi Win Suska ini, dan materi buku dimasukkan ke JAFREF untuk dikelola. Baiklah, kita akan masuk ke aplikasi JAFREF-nya. Baiklah, di sini saya memperlihatkan bagaimana aplikasi JAFREF untuk menampilkan artikel yang saya sudah cari hasil laporan skripsinya, yaitu pertama-tama kita mengisi autornya dulu. Nah, saya memilih autornya, saya akan memasukkan isi
dari data-data yang akan dimasukkan di aplikasi JavaFrame-nya, supaya kita bisa melihat bagaimana isi dari artikel. Buat saja 2020. Baiklah, ini hasil artikel yang saya masukkan di dalam aplikasi JavaFrame-nya. Saya buka aplikasi JavaFrame-nya. Berikut saya akan memilih database baru. Udah masukkan tadi. Jadi aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengedit, serta mengelompokkan referensi jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan sumber penelitian lainnya. Keunggulan JavaFrame antara lain bersifat gratis, ringan, serta mendukung kebutuhan penulis ilmiah secara akademis. Nah, proses instalasi JavaFrame yaitu tahap awal penggunaan JavaFrame dimulai dengan proses instalasi aplikasi. Nah, pengunduh aplikasi JavaFrame melalui situs resmi, kemudian melakukan instalasi sesuai dengan yang saya lakukan tadi dari awal. Nah, pembuatan library referensi. Setelah aplikasi dijalankan, langkah selanjutnya adalah membuat library referensi baru itu tadi. Nah, pengelolaan dan validasi referensi, yaitu setelah referensi dimasukkan, pengguna dapat melakukan pengecekan dan perapian data pustaka. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bagaimana kesesuaian penulisan nama penulis, judul, serta tahun terbit agar sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Selanjutnya, manfaat penggunaan JavaFrame. Penggunaan JavaFrame memberikan berbagai manfaat dalam proses penelitian, antara lain mempermudah pengelolaan referensi, mengurangi kesalahan sitasi, serta meningkatkan konsistensi penulisan daftar pustaka. Nah, selain itu, sebagai aplikasi open source, JavaFrame dapat digunakan secara bebas dan legal dalam lingkungan akademi maupun institusi. Baiklah, hasil dari aplikasi JavaFrame yang saya jelaskan, berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi JavaFrame merupakan alat bantu yang efektif dalam mendukung penyusunan laporan magang, skripsi, dan penelitian ilmiah. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, proses pengelolaan referensi menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan kaidah akademik. Terima kasih atas penjelasan saya yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.